Otoritas Hong Kong merespon keputusan Indonesia yang membebaskan biaya penempatan PMI. Kira-kira Hong Kong setuju nggak ya guys? Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Masih menjadi perbincangan hangat setelah pada Agustus 2020 silam sejak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI menerbitkan Peraturan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia. Beberapa negara penempatan telah memberikan respon, salah satunya adalah Hong Kong yang menjadi rumah dari 180-an ribu pekerja migran Indonesia selama beberapa puluh tahun belakangan ini. Informasi yang berhasil dihimpun oleh apakabaronline.com dari beberapa media lokal menyebutkan pada hari Jumat 25 September 2020 sebagaimana dipublikasikan oleh KJRI Hong Kong di halaman fanspage-nya, disebutkan telah menjadi pertemuan antara KJRI Hong Kong dengan Hong Kong Labor Department. Dalam posnya, KJRI Hong Kong menuliskan, perkuat perlindungan PMI, KJRI lakukan pertemuan khusus dengan Departemen Tenaga Kerja Hong Kong. Tim Satgas Pelayanan WNI yang dipimpin oleh Konsul Marsianti melakukan pertemuan khusus dengan Departemen Tenaga Kerja Hong Kong. Dalam pertemuan tersebut dibahas peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia selama pandemi COVID-19 terkait jam kerja berlebihan, shelter agency yang kurang memadai, bantuan keuangan, dan taman istirahat saat libur. Hal penting lainnya, KJRI mengangkat isu upah minimum dan Departemen Tenaga Kerja menyatakan pihaknya akan segera merespon kebijakan upah minimum terbaru bagi pekerja migran asing di Hong Kong. Alhamdulillah buat sahabat PMI yang ada di Hong Kong, siap-siap guys, sebentar lagi akan naik gaji. Dalam pertemuan tersebut, KJRI Hong Kong juga membahas tentang kebijakan Indonesia terkait pembebasan biaya penempatan PMI. Mengutip dari SCMP, Otoritas Hong Kong melalui Sekretaris Tenaga Kerja DR Lau Chi Kwong menyampaikan keprihatinannya kepada KJRI Hong Kong terkait pembebasan biaya penempatan. Pasalnya akan ada peningkatan beban biaya yang harus dibayar oleh pemberi kerja, yaitu majikan saat hendak memperkerjakan PMI di rumah tangga mereka. Harapan dari DR Lau Chi Kwong mewakili Hong Kong menyampaikan ingin memastikan agar warga Hong Kong yang akan memperkerjakan PMI tidak dibebani dengan kenaikan drastis biaya. Namun di sisi lain, kesepakatan pembiayaan juga tidak akan membawa efek buruk di sisi PMI. Sementara itu, Chairman of the Hong Kong Employment Agency Association, Kit Man Cheung, menyatakan selama ini majikan telah menanggung beban sebesar 11 hingga 14 ribu Hong Kong dolar untuk mendapatkan seorang PMI, dan di sisi lain PMI dikenakan beban biaya sebesar 11.000 Hong Kong dolar. Pernyataan lainnya juga disampaikan oleh Teresa Liu Suilan, Ketua Asosiasi Agen Penyalur PRT Asing di Hong Kong. Dalam keterangannya, Teresa menyatakan jika peraturan baru tersebut diberlakukan, seorang majikan akan menanggung beban biaya antara 18.000 hingga 22.000 Hong Kong dolar untuk memperkerjakan seorang PMI. Teresa mengutarakan ketidakyakinannya warga Hong Kong masih mau memperkerjakan PMI atau tidak jika harus dibebani dengan biaya sebesar itu. Jadi teman-teman, dari pihak Hong Kong mereka masih protes mengenai biaya penempatan yang dibebankan kepada majikan. Mereka menyatakan keberatan. Selain Hong Kong,
Warga Taiwan pun juga sempat melakukan aksi protes atas kebijakan dari Indonesia tersebut. Jadi, intinya setuju atau tidak masih belum ada kepastian atau keputusan final. So, kita nantikan aja next infonya. Jikalau setuju, alhamdulillah banget, pastinya akan sangat menguntungkan bagi para PMI. Saya tegas mengatakan bahwa mereka yang terlibat dalam sindikat pengiriman secara ilegal pekerja migran adalah pemilik modal yang berkomplot dengan oknum-oknum tertentu yang hari ini memiliki atributif kekuasaan. Kalau ditanya apakah kami paham petanya, kami paham. Modus operandinya seperti apa, kami paham. Siapa menjalankan peran apa, kami paham. Dimulai dari desa, siapa yang ditugaskan untuk merekrut, mengiming-imingi, menawarkan sesuatu, menjanjikan hal-hal yang itu akhirnya menggoda para pekerja migran kita. Siapa yang kemudian menyiapkan dokumen-dokumen, sekalipun proses penerbitan dokumen itu dilakukan secara ilegal. Ya. Kemudian nanti siapa yang menghandling mereka di tempat-tempat tertentu, penampungan. Bahkan siapa yang mengatur mereka berangkat ke bandara. Bahkan siapa yang mengatur mereka atau menghandling mereka di setiap bandara. Yang akhirnya mereka lolos ke negara-negara penempatan. Jadi ini adalah bisnis kotor, sekaligus ini adalah kejahatan terorganisir, sistematis, kejahatan extraordinary, yang tentu juga harus dihadapi dengan cara-cara yang extraordinary. Kalau ditanya tentang pembebasan biaya sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Kepala Badan 09/2020. Pertama misalnya tentang tiket keberangkatan. Kedua tiket kepulangan. Pengurusan visa kerja. Legalisasi perjanjian kerja. Pelatihan kerja. Sertifikat kompetensi kerja. Jasa perusahaan. Penggantian paspor. Surat keterangan catatan kepolisian. Jaminan sosial PMI. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri. Pemeriksaan kesehatan jika negara tersebut mempersyaratkan. Kemudian transportasi lokal dari daerah asal ke embarkasi. Dan demikian juga akomodasi. Ini yang kita bebaskan. Karena selama ini, dari beberapa item sebagian besar ini, tidak ditanggung oleh negara. Tidak ditanggung oleh pihak yang memperkerjakan. Maka untuk memenuhi kebutuhan ini, muncullah sindikat kejahatan rente dan ijon. Mereka membentuk atas nama koperasi. Walaupun banyak juga koperasi yang baik. Kemudian modus operandinya mereka meminjam uang ke Bank Nasional menggunakan skim KUR PMI. Jadi jahatnya yang digunakan adalah skim KUR PMI. Tapi PMI tidak bisa langsung meminjam uang ke bank. Keluarga PMI tidak bisa meminjam uang langsung ke bank. Karena regulasinya memang menghalangi itu. Regulasinya didesain sedemikian rupa seperti itu. Jadi koperasi inilah yang meminjam dengan menggunakan KUR PMI, bunganya berapa? 6%. Tapi setelah mereka mendapatkan KUR PMI dengan bunga 6%, dipinjamkanlah kepada para calon pekerja migran untuk kebutuhan-kebutuhan tadi dengan bunga 21 hingga 27%. Konsekuensinya apa? 8-10 bulan rata-rata pekerja migran kita tidak bisa menerima gaji. Karena langsung dipotong oleh pihak yang meminjamkan uang tadi. Jadi ini kejahatan sekaligus kebiadaban yang sangat luar biasa. Yang kita harus berani untuk menghentikan ini. Kita harus berani untuk menghentikan ini. Apa yang saya sampaikan kemarin sebagai bentuk protes kepada BPJS Ketenagakerjaan, walaupun kerjasamanya tidak dilakukan oleh BP2MI, tapi oleh Kementerian Ketenagakerjaan, kami mungkin akan melayangkan surat, ya, sebagaimana terkait KUR yang tidak boleh PMI meminjam langsung ke bank, kami sudah melayangkan surat ke Menko Ekonomi. Yang surat itu bisa dikatakan sebagai protes, bisa dinyatakan sebagai surat masukan yang meminta agar Permenko tersebut direvisi yang memasukkan aturan bagaimana PMI memiliki hak yang sama atau keluarganya untuk meminjam langsung uang ke bank. Tidak lagi menggunakan sistem channeling atau linkage.
di mana karena sistem channeling dan linkage itu maka PMI dan keluarganya dihalangi dan dibatasi tidak memiliki hak untuk meminjam uang di bank. Nah, terkait BPJS dulu beberapa item yang di-cover oleh konsorsium asuransi pra pemberangkatan ada 5 item, masa bekerja PMI ada 11 item, pasca dia menjadi PMI atau setelah menjadi PMI ada 4 item. Yang di-cover dulu oleh asuransi dengan nilai 400.000 ya. Per PMI harus menyetor 400.000. Meninggal dunia di-cover, kecelakaan di-cover, sakit di-cover, gagal berangkat di-cover, gagal kerja di-cover, bantuan hukum di-cover, ketika mengalami kekerasan fisik di-cover, tidak digaji ya atau gaji tidak sesuai kontrak di-cover. Tapi setelah ditangani oleh BPJS dengan pembayaran yang sama dengan dulu di mana PMI dikenakan 400.000, yang di-cover hanya 2 item, yaitu kematian dan kecelakaan kerja. Saya ingatkan keras dan tegas kepada BPJS. Ini perusahaan milik negara. Bagaimana bisa perusahaan milik negara justru menghapuskan beberapa item yang dulu di-cover oleh asuransi? Ini jelas-jelas tindakan yang tidak fair, tidak adil dan tidak berpihak kepada rakyatnya sendiri. Tentu atas apa yang dilakukan oleh BPJS, BP2MI akan melayangkan surat ya kepada Ibu Menteri untuk memohon Ibu Menteri mempertimbangkan kembali terkait kerjasama dengan BPJS. Kalau ada asuransi lain yang bisa mengcover keseluruhan apa yang menjadi hak-hak pekerja migran Indonesia, maka kita bisa memilih asuransi yang lain dan meninggalkan BPJS dengan mengatakan say goodbye BPJS. Yeah. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.